Timor Leste edan. Rakyat frustrasi, jalanan penuh orang gila, negara ambiar. Timor Leste makin hari makin ngaco. Di atas kertas, negara ini merdeka. Tapi kalau lo turun ke jalanan, yang lo lihat bukan kemajuan, tapi kekacauan. Orang-orang frustrasi, ekonomi kacau, dan jalanan dipenuhi warga dengan gangguan jiwa. Ini bukan fitnah, bro. Ini realita yang banyak orang tutup mata. Dan lo tahu kenapa gak banyak yang berani angkat suara? Karena sistemnya udah bikin orang takut, atau udah gak peduli lagi. Lo pikir negara yang udah merdeka dari 2002 harusnya udah stabil. Tapi Timor Leste malah kayak kapal pecah, gak jelas arahnya kemana. Pengangguran di mana-mana. Anak muda lulus sekolah, tapi kerjaan gak ada. Sembako mahal, lapangan kerja sempit, dan yang paling parah, banyak orang stres sampai kehilangan akal. Gue gak ngomong 1-2 orang. Jalanan dipenuhi orang yang kehilangan arah hidup. Ngomong sendiri, tidur di pinggir jalan, jalan tanpa tujuan, ini bukan drama, ini fakta. Lo tahu kenapa bisa segila itu? Karena tekanan hidup di Timor Leste udah gak masuk akal. Orang berjuang mati-matian cuma buat makan. Pendidikan berantakan, pelayanan kesehatan minim. Dan yang lebih miris, ngomongin kesehatan mental di sini masih dianggap hal sepele. Pemerintah sibuk rebutan jabatan, bikin acara seremonial, tapi rakyat makin lama makin gak sanggup mikir. Lo bisa bilang, merdeka, tapi kalau hidup rakyatnya kayak neraka, itu bukan kemerdekaan, itu kegagalan. Di Dili, ibu kota negara, pemandangan orang dengan gangguan jiwa udah jadi hal yang biasa. Orang teriak-teriak di jalan, nyanyi sendiri, bahkan ada yang dilempar batu sama warga. Sedihnya, semua itu dianggap normal. Karena udah terlalu sering terjadi. Dan pemerintah? Masih diam. Masih pura-pura gak lihat. Atau emang gak peduli? Yang jelas, rakyat makin menderita, dan mereka makin nyaman di kursi empuk. Mobil dinas jalan terus. Dana rapat ngalir terus. Tapi bantuan untuk orang kecil? Nyangkut entah di mana. Ekonomi Timor Leste masih tergantung banget sama minyak dan gas. Tapi lo tahu sendiri, sumber daya itu gak bakal abadi. Masalahnya, mereka gak siapin solusi jangka panjang. Gak ada pengembangan sektor baru, gak ada langkah konkret buat masa depan. Dan rakyat cuma bisa berharap sambil nahan lapar dan stres. Jangan heran kalau makin banyak yang putus asa. Karena semua jalan ditutup, semua harapan dibungkam. Di negara lain, orang stres cari terapi. Di sini, orang stres cuma bisa jalan kaki tanpa tujuan. Sampai gak waras.